Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afadil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in Jamil awliya wa syahada wa salin wa jamil masyakhina fi din Sayyid Nabi Sayyid Muhammad bin Abi al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani wa Sayyid al-Mu'allif amadana bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kita kemarin terakhir mandi sunnah ya. Berarti sekarang masuk di faslun wal mashu 'alal khuffain jaizun. Itu fasal menerangkan tentang mengusap khuf. Apa tuh khuf? Khuf itu saya sudah pernah sampaikan, dia seperti kaos kaki tapi tebal, warnanya hitam. Kalau kita sudah pernah umroh ataupun haji, dia ada semacam kaos kaki bentuknya persis tapi hitam, ditebal, tidak tembus air. Nah, dia macam dengan sepatu. Kalau sepatu itu tebal, lebih tebal daripada khuf. Kalau khuf ini dia bentuknya seperti kaos kaki, cuman tidak ada lubang-lubangnya, langsung ya, antara sepatu dan kaos kaki. Ini namanya khuf. Boleh, ini sekarang yang mau kita bahas. Ini walaupun di tempat kita macam katakanlah tak ada, tapi kita perlu juga belajar nih ya. Nanti barangkali sampai di Mekah, sampai di Madinah tengok orang pakai seperti itu, wuduknya itu boleh tidak dilepas. Boleh tidak dilepas. Maksudnya khuf itu yang macam kaos kaki itu yang diusap. Tidak usah di kaki dibasuh macam kita biasa. Cuma ada syarat-syaratnya. Ini yang akan kita bahas. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffain jaizun. Fil wudu la bi ghusli fardin aw naflin wala bi izalati najasatin walau ajnaba aw dumiyat rijluhu fa arada al masha badalan an ghasl rijli lam yajuz bal la budda min ghasli. Wa asyara qawluhu jaizun ana ghusl rijlain bi thalathati syara'ita. Mengusap khuf, karena bahasa Indonesianya ini tak ada, maka khuffain itu dua khuf. Ya saya tidak artikan. Maksudnya memang di Indonesia ini tak ada baru terjemah seperti apa. Cuma definisinya itu seperti itu tadi. Khuf itu boleh diusap
di dalam berwudu la fi ghusli fardin aw nafli, tapi untuk mandi tak boleh. Kalau wudu boleh jadi diusap saja, tidak dilepas. Tapi kalau mandi tidak boleh diusap saja, harus dicopot, mandi seperti biasa. Baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Wala fi izalatin najasa, untuk menghilangkan najis juga tidak boleh cuma diusap saja, tapi harus dilepas. Umpamanya kok najisnya di dalam, di kakinya, harus dicopot, dibasuh kakinya baru suci. Jadi ini hanya diperbolehkan untuk berwudu saja. Bisalah syati syara'ita, hukumnya boleh dengan 3 syarat. Syaratnya apa? Pertama, ayyab tadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharati. Yang pertama, memakainya setelah bersuci secara sempurna. Maksudnya gimana? Wudu dulu, wudu udah selesai, baru dipakai. Nah, baru dipakai kanan kiri. Itu syaratnya. 1. Jadi kalau ada orang dia belum suci, punya hadas kecil, dipakai itu, nanti wudu tak boleh hanya sekedar diusap saja, tapi harus kakinya dibasuh seperti biasa. Kalau dia kepingin, ini betul kalau kita ada, banyak dari Mekah, kita bawa sini, ada orang umrah titip. Nah, cuma nanti ada syaratnya ini. 1 ini yang harus ada. Kalau nak pakai harus suci dulu badan, maksudnya suci dari hadas kecil, baru dipakai. Wudu selesai baru pakai. Nah, 1. Kemudian wa ayyakuna satiraini lima li ghuslil fardhi. Yang kedua, hendaklah khuf itu menutupi tempat atau anggota cucian fardunya wudu. Apa fardunya wudu? Kalau kaki berarti sampai mata kaki. Jadi minimal khuf itu menutupi mata kaki, sampai menutupi mata kaki. Tidak boleh dibawa dari itu. Mata kakinya nampak itu separuh, tak boleh diusap. Dia harus menutup sempurna mata kaki. Jadi wa ayyakuna satiran lima al-ghusl fardhi minal qadamain, ya, kaki. Bil ka'baihima walau kana dunal ka'bain kal madasi lam yakwi yamlakil mashu alaihima wal muradu bisatir huna al-ha'il lamani al-ru'yah wa yakuna asatru min aswala wa min jawadi min khuffain la min a'lahuma. Jadi yang kedua, khufnya itu harus menutupi seluruh anggota fardu kaki. Nah, otomatis yang bentuknya seperti kaos kaki itu warna hitam, kalau dipakai gini, itu tentu dia di atas mata kaki. Itu syarat. Kalau dia koyak di bawahnya mata kaki, tak boleh diusap. Harus wudu dibasuh seperti biasa. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyaihima lidaradil musafirin fi hawaiji min hatin wa tirhalin ma yukhadu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaisu yamna'ani nufudal ma'i wa yustaratu aidan taharatuhuma walau labisa khufan fawqal khuffi li siddatil baradi mathalan fa in kana al-a'la salihan lil mashi. Yang ketiga, syarat yang terakhir, hendaklah khuf ini bisa digunakan untuk berjalan musafir. Maksudnya kuat. Ini ada khuf dipakai memang waktu suci. Kedua, dia wa ayyakuna
satirain. Yang kedua menutupi mata kaki. Sudah ada. Cuman yang ketiga dia tidak kuat untuk dipakai musafir. Udah repot. Nah, udah repot. Dipakai sebentar agak halus sedikit koyak sudah. Nah, ini tidak boleh. Tidak sah. Dia harus memang yang masih bagus digunakan untuk berjalan ini. Biasa itu yang kuat. Kalau sudah tak kuat, sudah repot-repot, ya, tak ada jaminan dipakai, baru dipakai, tentu dah koyak sana koyak sini, tak boleh. Wa yamsal muqimu yawman wa lailat wa yawmun wa lailatun wal musafiru salah satu ayyam. Wa yamsal muqimu yawman wa lailatan wal musafiru salah satu ayyamin bilaya lihinna. Untuk hal yang seperti ini tadi, kalau 3 syaratnya sudah dipenuhi, maka boleh bagi orang yang mukim mengusapnya selama 1 hari 1 malam. Kalau orang musafir 3 hari 3 malam. Nah, maksudnya gimana nih maksudnya? Prakteknya macam mana? Kita maunya kita beli itu dari Mekah, beli kita. Terus kita nak pakai, kita praktekkan di sini nih boleh. Kita wuduk dulu. Waktunya umpamanya menjelang maghrib. Menjelang maghrib kita wuduk udah bersih, kemudian kita pakai khuf tu. Pakai. Syaratnya 1 sudah, yang kedua menutupi mata kaki betul rapat, tidak tembus air ya, otomatis. Kemudian yang ketiga kuat, digunakan untuk jalan dari rumah ke masjid, ke pasar, itu kuat. Dah gitu ketika masuk waktu otomatis kita dah berwuduk, kita pakai itu, terus masuk waktu maghrib kita sholat. Setelah waktu maghrib, antara maghrib dan isya kita batal. Antara maghrib dan isya kita batal. Ini wuduknya itu tadi saya bilang boleh khuf yang seperti kaos kaki ini tidak dibuka. Jadi tak perlu dibuka, kakinya dibasuh ini tak perlu. Boleh. Tapi ketika kita nak isya, kita nak wuduk muka ini biasa, tangan, kepala, telinga dan terakhir kaki ini cukup diusap saja di khufnya ini. Dah, tak pakai dibasuh seperti biasa. Tapi itu 3 syarat harus dipenuhi. Dan ini termasuk hukum syariat dan Rasulullah menggunakan ini. Cuma karena di tempat kita ini tak ada, jadi seperti itu sepertinya aneh. Kenapa begitu? Dulu di zaman Rasulullah ini top. Keadaannya zaman sekarang juga lah. Kalau pas musim dingin itu dingin luar biasa. Mereka tidak sanggup untuk melepaskan alas kaki tersebut. Berbeda dengan kaos kaki. Nah, kaos kaki itu kaos kaki bola tuh yang sampai hampir menutupi lutut atau di bawahnya, itu tak boleh diusap. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Gak memenuhi syaratnya apa? Dia tembus air. Nah, tidak sah. Kalau umpamanya dia terbuat dari kulit, umpamanya kaos kaki itu dari kulit dan bentuknya panjang seperti kaos kaki, nutup dia, tidak tembus kulit dia, itulah yang namanya khuf. Itu bagi orang yang mukim, maksudnya bukan musafir, boleh 1 hari 1 malam. Dia mengusap itu batal, wuduk lagi diusap lagi batal. Jadi 1 hari 1 malam. Nah, itu masih diperbolehkan. Kemudian kalau musafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam berarti kalau orang tidak musafir hari ini dia mengusap, besok sudah harus dicopot. Kalau nak wudhu harus dicopot biasa setelah 1 hari 1 malam. Kemudian baru dipakai dia lagi, baru ngulang 1 lagi, mulai lagi. Tapi kalau musafir enggak perlu dilepas. 3 hari 3 malam tetap dipakainya. Kenapa? Kalau dulu itu memang sejuk gitu.
sejuk. Jadi diperbolehkan secara hukum syariat. Itu di tempat kita tidak macam tak ada memang. Apalagi kita melakukan. Tapi umpamanya itu ada, kita beli di Mekah, di Madinah sana, boleh kita menggunakan hukum ini, itu boleh. Kita perlu tahu supaya nanti ketika sampai di Mekah, di Madinah, kita tengok ada orang Arab, ya, nengok wuduknya, ini wuduk kok cuma diusap aja di kaos kakinya. Macam mana ini? Padahal itu boleh. Kita yang tak tahu, kita komplain. Boleh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu itu tidak memenuhi syarat khuf karena dia berlubang. Dia sepatu itu kan ada talinya, ini kan berlubang. Dan tadi wallah alam ya. Tapi kalau memang dia rapat memang, ya, maksudnya air itu tidak masuk. Umpamanya memang menutup mata kaki sampai ke bawah ini dia tidak berlubang, memang rapat betul. Ya itu yang dipakai ilmunya. Jadi betul-betul yang diperhatikan ini 3 syarat ini tadi, ya, ya itulah dikatakan khuf itu tadi. Apa hukumnya sama, walaupun dia lebih tebal lah tentu kan. Mereka apa? Hukumnya kalau kita tengok dia tuh semacam, ya memang dibentuk di sepatu tetapi syaratnya sama, jadi dihukumnya disamakan. Memang kadang-kadang kita tengok memang ada tentara kan, tapi saya rasa memang kayaknya tak masuk air tuh sepatunya begitu anunya. Beda kita dengan sepatu anak-anak sekolah tuh, itu masuk air tuh. Jadi tidak rapat, tapi kalau orang itu kayaknya memang tak masuk air. Maksudnya sampai di atas mata kaki. Dan dia otomatis kuat. Makanya mereka kadang-kadang ya wudunya ya seperti itu. Mungkin ada yang pakai usap aja memang. Saya rasa baru dapat ada ulama memang yang menyamakan. Seandainya mereka pun kita tengok kadang-kadang memang begitu caranya. Sholat aja sudah begitu, tidak ribet. Ngikatnya tuh berapa kali tuh? Kayak itu duduk 15 menit baru pasang sepatu, baru selesai. Memang kalau menurut saya itu memang tak tembus kalau air itu. Nah, itu. Dan kelihatannya memang aneh. Gitu. Kalau zaman Rasulullah ya itu ya mereka pakai di jalan gitu, pakai nanti sholat. Diusap aja. Ya persis kayak sepatu lah. Mungkin karena di zaman Rasulullah dulu itu belum ada sepatu kayak gitu, ya kan? Belum ada. Adanya yang semacam khuf itu tadi, itu sebetulnya kayaknya memang sepatu juga sebetulnya khuf itu sifatnya itu. Jadi kalau mereka melakukan seperti itu ya berarti memang memenuhi syarat untuk dikategorikan juga dengan nama khuf. Dan kadang-kadang mereka itu lebih susah lagi untuk dicopot daripada yang khuf. Kalau khuf itu tinggal tarik aja selesai. Mak, kalau sepatu dibuka satu alinya bakal banyak. Wallahu a'lam. Jadi kalau mereka mengatakan diusap gitu itu berarti inilah dia babnya. Sehingga kita tidak aneh. Inilah dia babnya. Dan ulama mereka mungkin sudah melihat ini seperti apa sepatunya ini oh ini tidak memenuhi syarat sama. Wallahu a'lam. Jadi kita kan tak aneh lagi kan ketika nih orang biasa ada dah pernah ngaji kita minimal tidak langsung menyalahkan total ya.
Kemudian berikutnya wa yamsahul muqimu yauman walalatan wa yamsahul musafiru salasata ayyam bilayalina al-mutasila biha sawa'un taqaddamat aw ta'akharat wa ibtida'ul muddah tusabu min hina yahdusu ay min inqida'il hadasi al-ka'in ba'da tamamil lubsil khuffain. Hitungan satu hari pertamanya itu dimulai dari batalnya wudhu setelah memakai khuf itu tadi. Dia pakainya menjelang maghrib, katakanlah jam 5:30 dia pakai. Udah wudhu bersih pakai jam 5:30. Habisnya kapan? Bukan jam 5:30 ini. Nanti setelah dia pakai, dia sholat, terus baju dia batal, mulai jam batal itulah dihitung. Pokoknya kalau dia batalnya habis isya baru batal, berarti dicopotnya besok wajibnya setelah isya. Nah, itu seperti itu. Hitungannya itu setelah batalnya, bukan pas dipakainya, tidak. Kemudian la min ibtida'il hadasi wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi min qida'il hadas al-ka'in min haitsu yahdusu ay min haitsu yahdus min qida'il hadas al-ka'in bada tamamil lubsil khufain la min ibtida'il hadas wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi wal asibi safar wal haib yamsahani masa mukimin wadaim. Jadi tadi perhitungan satu harinya bukan pas dia wudu yang pertama tadi, ya, bukan, maksudnya setelah wudu dia pakai, bukan dari situ. Fa in masaha fil hadar summa safara aw masaha fis safar summa aqama atamma masa mukimin. Kalau dia mengusapnya di rumah, kemudian dia musafir, atau dia mengusapnya waktu musafir, kemudian dia mukim di rumah, atamma masa mukim. Gini, orang kayak gitu boleh mengusap selama 1 hari untuk orang mukim, 3 hari untuk musafir. Sekarang ada orang mukim, dia sholat subuh. Tadi sholat subuh, habis wudhu dia pakai. Setelah itu nanti dia musafir, jam 7 dia pergi. Jam 7 dia pergi nak ke Jakarta. Sementara musafir 3 malam, 3 hari 3 malam boleh. Ini macam mana nih? Ya. Awalnya dia sedang pakai, dia mukim, kemudian dia musafir. Apakah ikut hitungan mukim 3 hari, hitungan mukim 1 hari ketika wudhu dia harus sudah dilepas, atau ikut yang mukim yang 3 hari? Jawabannya ikut yang mukim. Ketika dia sampai di Jakarta, kok dia sudah batal umpamanya, terus muter, batal tuh masih diusap, muter sudah 1 hari, wajib dilepas wudunya ketika nak membasuh kakinya. Walaupun dia sedang musafir, tapi awalnya dia pakai sebelum dimusafir bukan. Atau kebalikannya, orang sedang musafir di Jakarta dia pakai 1 hari terus balik ke sini ke Karim. Jadi mukim. Orang musafir mestinya 3 malam, 3 hari 3 malam. Tapi dia baru 1 hari dia balik ke rumah. Apakah digenapkan 3 hari atau 1 hari 1 malam? 1 hari 1 malam saja. Nah, karena dia sedang mukim. Yang dimenangkan adalah hitungan mukimnya. Wa yabtul masu bi salasati asya bi khaliha wa inqida'il muddati wa ma yujibul ghusl. Yang membatalkan mengusap khuf tadi adalah 3 perkara. Yang pertama yaitu bikhal ihma, mencopotnya. Ketika orang sudah wudu, dipakai dia, sudah dipakai, terus dia sholat Allahu Akbar, sholat maghrib. Kemudian sholat maghrib, dia kemudian sholat
maghrib menjelang isya dia batal. Wudhu dia diusap. Wudhunya seperti biasa, nih tinggal kakinya diusap. Setelah itu dia salat isya, Allahu Akbar. Sudah salat isya, balik makan, duduk. Terus akhirnya macam kaki ini tak sedap, tak agak gatal-gatal sedikit, dia lepas dia. Lepas satu. Digaruk. Gatal. Terus dipakai lagi. Ini kalau sudah dilepas gini tak boleh besok subuh dia cuma diusap saja itu tak boleh. Karena tadi malam kau dah copot, berarti kau sekarang wudunya harus wudu biasa, tidak boleh diusap saja. Karena tadi malam engkau pas kaki kau gatal kau lepas, tak boleh dilepas. Jadi itu 1 hari 1 malam tak boleh dilepas sama sekali. 3 hari 3 malam tidak boleh dilepas. Kalau dilepas berarti tidak boleh lagi dia kalau wudu diusap. Tidak boleh. Harus seperti wudu biasa dibasuh kakinya. Nomor 1. Kemudian yang kedua waqidaul muddah, waktunya habis. Mukim berarti tadi setelah waktunya habis ya sudah pakai, kemudian pas dia pakai dia batal. Mulai dia diusap itu dari hitungan itu mulai dia batalnya 1 hari 1 malam sampai detik itu jam yang sama itu berarti waktunya sudah habis. Kalau dia wudu tak boleh diusap lagi, harus dicopot. Kalau yang musafir berarti 3 hari 3 malam, sudah dapat 3 hari 3 malam itu berarti waktunya sudah habis. Kalau dia wudu harus dicopot dulu, dibasuh seperti biasa, kemudian dipakai lagi, hitungan mulai dari awal lagi. Baru 1 hari, 2 hari, 3 hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Faslun wa sara itu tayammum ya khamsatu asya, wujudul udri bisafarin aw maradin wa wujudul waqti shalah wa talabul ma'. Fasal menerangkan selesai. Itu urusan mudah. Sekarang urusan tayammum. Tadi itu sudah aneh, macam kita tak akan pernah melakukan, tapi insyaallah nanti melakukan suatu saat. Cuma karena di Indonesia ini hawanya tidak dingin-dingin sangat, jadi biasa. Kita tak pernah menggunakan yang seperti itu. Tidak harus. Sekarang tayamum. Tayamum ini sebetulnya gak biasa juga, tapi ini lebih mungkin. Sampai sekarang ada kita ni tak pernah tayamum sama sekali. Apa benda tayamum macam tak tahulah. Padahal tayamum ini di Al-Quran ini disebutkan ada. Tapi macam mana tayamum pakai debu? Tak tahulah. Ini kita perlu tahu juga. Kalau ini sangat dimungkinkan kita menggunakan. Nanti karena contoh apa, kadang-kadang kita sering naik, paling tidak ini naik pesawat, ya tak ada air. Ini kita penting juga. Atau sakit, itu penting tayamum. Apalah tayamum ni? Bersuci kok pakai debu, apa tak tambah kotor? Kan secara agama, secara akal kan macam apa tak tambah kotor? Menambah bersuci kok pakai debu? Itulah rahasia Allah, itulah syariat. Faslun wasara itu tayamum. Syarat-syarat tayamum khamsatu asya ada 5. Orang kalau nak tayamum ada syaratnya 5. Yang pertama wujudul udhri, adanya udzur bisafarin au maradin, yaitu ada udzur untuk menggunakan air disebabkan dia musafir, tidak ada air, ataupun dia sakit tak boleh pakai air. Kalau tak boleh pakai air, walaupun dia tinggalnya di samping sungai, di atas sungai dia tinggal, itu dia tetap boleh tayamum karena dia uzur tidak boleh terkena air. Kemudian yang ketiga, wadkhul waktu shalah, masuknya waktu salat. Orang tayamum tidak seperti orang wudu. Kalau orang wudu sebagusnya memang sebelum masuk waktu salat sudah wudu dulu. Kalau tayamum tidak. Tayamum itu kalau tayamumnya sebelum masuk waktu salat itu sudah batal, ketika waktu salat masuk sudah batal. Enggak boleh salat pakai tayamum tersebut.
Tayamum itu syaratnya dilakukan setelah masuk waktu sholat. Orang nak tayamum untuk sholat maghrib, tunggu azan dulu. Udah azan baru tayamum. Nah, beda dengan wudu. Nah, itu menjadi syarat. Orang nak sholat isya, tunggu azan isya dulu, baru tayamum. Bukan azan kurang 5 menit tayamum dulu, baru setelah masuk waktu sholat, kemudian dia sholat pakai, tak boleh. Nah, ini syarat nih. Kenapa? Karena tayamum itu sifatnya pengganti, dan pengganti itu tidak sekuat yang digantikan. Dia penggantinya wudu saja. Nah, karena dia sifatnya tidak sekuat wudu, maka dia punya aturan yang lebih mengikat. Kalau wudu, kita nak mulai dari sholat subuh kita wudu, zuhur belum batal kita sholat zuhur lagi, asar kita sholat asar, maghrib sampai isya itu dari wudu subuh boleh, tak ada masalah. Kalau tayamum tak boleh. Setiap waktu harus tayamum. Setiap waktu harus tayamum. Hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu saja. Beda dengan wudu. Kalau wudu pokok selagi belum batal terus. Zuhur, asar, maghrib, isya ke subuh pun tak tidur, tak batal dia. Boleh. Tayamum tidak bisa. Tayamum itu satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Makanya tiap masuk waktu sholat baru tayamum. Kemudian wa talabul ma, syaratnya yaitu mencari air ba'da dukhulil waqti binafsi au biman adzina lahu fi talabi fa yatlabul ma min rijlihi wa rifqatihi fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi min al jihad al arba'ah in kana bi mustawin min al ardi fa in kana biha irtiba wa nakhibat taradada qadra nadhari. Syaratnya orang nak tayamum itu harus cari air dulu. Cari air maksudnya gini, jangan listrik mati, sanyo tak hidup, tayamum habis air, tak ada, tak bisa gitu. Orang kemarin ada anak-anak SMP, dia bilang kami kalau sholat tuh sering tayamum. Kenapa? Tak ada air katanya. Di sekolah tuh tak ada air, jadi sholatnya tuh tayamum. Nah inilah namanya kesalahpahaman. Tak tahu tuh entah gurunya tuh belajar di mana, baca di mana. Maksudnya ini tidak boleh untuk tayamum itu kalau tak ada air. Tak ada air itu maksudnya apa? Apa pam mati terus boleh tayamum? Sekolah tuh memang tak ada air, mati, tapamnya mati, tak ada yang mati. Tapi di seberang jalan sana tuh ada masjid. Ngapa pula kau tayamum? Tapi orang kalau tak paham gitu, mati sanyo mati, tayamum aja. Kok enak betul? Orang syaratnya orang tayamum itu harus mencari air dulu. Dia berdiri gini, tengok ke sana jauh. Kalau ada tak sumurnya sana tuh, ada tak sungai? Tengok ke sana tuh. Itu kalau rata, pandang bisa ditengok dengan mata saja, ditengok dulu. Kalau tidak, dia harus pergi ke sana cari. Ke 4 penjuru mata angin. Ke sana tengok ada air tak? Ke sana ada air tak? Sana air tak? Sana memang tak ada. Aku dah pernah cari tak? Yaudah kita tayamum dah. Gitu. Jadi ada usaha mencari air. Bukan di rumahnya tak ada air, dia tayamum. Sekarang sini maunya mati, masjid ini mati, kampung sini mati. Pergi ke arah Bukit Tebet daerah Masjid Agung sana, masih ada air. Kalau kita kapan nak tayamum? Insya Allah keliling kita laut semua, nak tayamum kapan? Jadi sekarang sudah yakin. Ini ke Sungai Raya sini, dah laut. Mana ada dah laut? Ini pinggir laut. Sana laut semuanya. Ya tak tayamum gitu. Memang karena kalau hanya alasan tidak ada air, wudu pakai
air laut hukumnya sah, mandi juga sah. Kita cepatkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sudah, masih panjang, separuh aja dulu. Nanti untuk urusan tayamum kita sambung lagi di pekan yang akan datang dan akan datang lagi. Ya. Ya. Ya, boleh. Kalau sedikitnya berapa derajat? Apa? 10 derajat, 10 derajat lumayan. 10 derajat. Kalau memang hitungannya tuh akurat, ya sebagusnya ya dipaskan. Cuman kalau kita berbicara masalah arah kiblat, pendapat yang paling berat itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Paling berat. Kalau Imam Malik itu tidak berat. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah itu tidak seberat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini kiblat itu Ainul Ka'bah, bukan jihadul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu apa? Zatnya Ka'bah. Zatnya Ka'bah. Jadi Ka'bah mana? Luruskan. Tarik asus. Itulah kiblat. Itu Imam Syafi'i. Tidak boleh tidak. Kalau imam yang lain jihadul Ka'bah. Jihadul Ka'bah itu apa? Itu kiblat sana. Jadi kita pokoknya ke arah sana lah. Mungkin meleset sini sikit. Itu sah dan boleh. Sah dan boleh. Kalau memang nak ikut pendapat yang ini, Imam Syafi'i itu paling berat. Jadi tak mau tarik garis ini lurus kena Ka'bah itu baru pas kiblatnya. Kalau memang sekarang ini macam mana? Ya tentu kita ambil pendapat kalau memang dah diukur betul, yang ukur tanggung jawab, ya tentu kita mengambil yang lebih berhati-hati. Walaupun secara hukum fikih masih ada ulama yang mengatakan jihad, meleset sana sikit, boleh sah, karena kita memang pun jauh dari Ka'bah sana. Tapi kalau memang sudah ada hitungan yang betul-betul akurat, ini namanya mengambil ikhtiyar, kehati-hatian. Kita tidak mengatakan yang sekarang ini tidak sah, karena masih ada ulama yang mengatakan sah. Tapi kan butuh kekompakan nih. Kalau memang ada yang lebih akurat, ya geser sedikit, tak ada masalah, lebih bagus, tanpa ada keraguan, karena sholat sampai mati. Nah, itu jangan. Tapi kompak, jangan berkelahi. Mohon maaf, ada sebagian kampung, sebagai masjid, Allahu Akbar, yang imamnya serong, yang makmumnya bagi dua. Ada yang ikut arah masjid, ada yang ikut yang serong. Jadi dia begini soalnya, ini ngadap ke sana seperti biasa, yang ini serong. Ini satu saf nih. Jadi dia tak asik nih ngoy. Macam mana ini solat nih? Aduh, bahaya. Ngadap ke sana semua sudah, belok-belok semua. Jangan pakai pendapat masing-masing, dikompakkan satu kampung. Jadinya solatnya lucu. Safnya ini bukan satu arah ya. Yang ada ikut, aku ikut yang serong, yang sekarang serong. Enggak, aku ikut yang biasa gini. Jadi orang ini tak sejajar gini. Solat nampak betul. Kalau dah solat sunat tuh, masing-masing lah tuh. Satu ngadap sana, satu ngadap sini. Apa? Dikompakkan. Ayo kita masyarakat macam mana? Sudah ditetapkan. Apa sih umpamanya sekedar membelokkan sejadah? Apa sih salahnya? Memang kesalahan bukan kesalahan kita. Memang kesalahan bukan kesalahan kita. Cuma kan karena ini urusannya sholat, kalau saya menyarankan ya kita ikut aja orang yang bertanggung jawab, siapa lembaga siapa kata sudah, tak apa-apa, kita ikut. Kita geser sedikit, ya digeser sedikit. Cuma itu tadi saya bilang
Kalau memang masalah sah dan tidak sah, masih ada ulama yang mengatakan sah. Cuma urusannya bukan sampai di situ. Urusannya nanti ada orang yang mantap, aku nak ikut yang hitungan yang akurat. Kata sebagian jemaah 50-50, kacau Nurul Islam. Ketika sholat Jumat, ini ada yang gini, ada yang gini. Pak Imam ikut mana nih? Seorang makmum tidak sah sholatnya kalau menganggap imamnya kiblatnya salah. Gak sah. Berarti imam ini batal nih, kiblatnya tak pas. Dia pun jadi ikut batal kalau dia jadi makmumnya. Gak boleh. Anda harus berkeyakinan imammu ini sholatnya sah, kiblatnya betul. Ini yang lucu nih orang ini. Imamnya yang ngadap ke sana, makmumnya ngadap ke sana, imamnya salah. Orang salah ngapa kau ikut? Engkau batal juga. Ini yang menjadi kacau. Jadi saran saya sudah dikompakkan, wajib dikompakkan. Kalau dikompakkan, mesti kita akan mengarahkan kepada yang akurat. Karena manusia ini ada yang komitmen luar biasa, ada yang sama aja ya. Tapi nanti kalau dibiarkan ini nanti berantakan. Ini. Kalau yang akurat semua orang bilang sah. Kalau yang ini ada yang bilang sah, ada yang tidak, kan gitu. Tentu kita mengambil yang hati-hati. Kita tidak mengatakan ini tidak sah, tidak. Karena para ulama ada yang mengatakan sah. Cuman ini kan generasi kita. Nanti generasi berikutnya nanti mungkin sekarang ini belum masalah. Ke depan nanti jadi masalah lama-lama gitu. Diselesaikan saja ya, dengan bijaksana dimusyawarahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.